Pada tahun ini, suhu bumi lebih panas daripada tahun-tahun sebelumnya. Pastinya kalian sudah tahu apa penyebab dari semua itu. Ya, pemanasan global atau istilah kerennya global warming. Pemanasan global ini membuat suhu rata-rata bumi terus naik. Bahkan tahun lalu yaitu tahun 2023 dinobatkan sebagai tahun terpanas. Sudah banyak upaya yang dilakukan tetapi tetap saja suhu bumi terus naik yang membuat suhu udara sehari-hari menjadi lebih panas. Terkadang suhu panas itu sering membuat kita tidak nyaman untuk bekerja atau belajar di ruangan sehingga mungkin kita akan mencari sesuatu yang dapat mendinginkan ruangan itu. Dan kalian pasti tahu apa alat itu. Benar, air conditioner atau AC akan menjadi senjata unggulan untuk mengatasi suhu yang panas. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan alat elektronik yang bisa buat udara dalam ruangan dari panas menjadi dingin. Ya, AC atau air conditioner sudah menjadi seperti alat yang semua orang butuhkan, apalagi akhir-akhir ini suhu di luar lebih tinggi daripada biasanya. Hanya dengan menekan remote, kamu sudah bisa menikmati udara dingin di dalam ruangan. Tetapi, apakah kamu tahu AC merupakan salah satu alat elektronik yang menerapkan prinsip termodinamika yang lumayan rumit dalam cara kerjanya. Mari kita bahas. Jadi AC menggunakan konsep termodinamika yang tadi sudah kami bilang. AC menerapkan konsep hukum termodinamika 2, di mana hukum termodinamika 2 menyatakan bahwa kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin, dan kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas yang tanpa dilakukan usaha eksternal. Mari kita lihat diagram dari hukum termodinamika 2, di mana pada diagram ini bisa dilihat bahwa kalor dari benda dingin tidak akan mengalir secara spontan ke benda panas jika dilakukan tanpa usaha eksternal. Pada dasarnya, AC bekerja mendinginkan ruangan dengan cara memindahkan panas dari dalam ruangan keluar. Nah, ketika panas sudah dipindahkan keluar suhu, udara di dalam akan berangsur-angsur turun. Nah, AC menggunakan siklus termodinamika yang dinamakan refrigeration cycle atau siklus pendinginan. Cara kerja siklus ini yaitu dengan mengubah tekanan dan keadaan zat pendingin untuk menyerap atau melepaskan panas. Refrigeran yaitu zat pendingin atau yang biasa disebut freon akan menyerap udara panas di dalam ruangan dan akan mengeluarkannya ke lingkungan luar. Itulah sebabnya pemasangan AC menggunakan dua unit, yaitu di mana di dalam ruangan terdapat satu unit yang disebut internal unit atau unit dalam yang berfungsi untuk menyerap udara panas, dan ada satu unit di luar ruangan yang pastinya kamu pernah lihat. Ini biasanya di belakang internal unit berbentuk kubus dengan kipas besar bernama outdoor unit yang berfungsi untuk mengeluarkan udara panas. Lalu bagaimana proses AC bisa mendinginkan udara di dalam ruangan? Jadi, ketika udara panas dalam ruangan mengalir melalui kumparan dingin AC, panas dari udara dipindahkan ke refrigeran di dalam kumparan. Udara yang mengalir di atas kumparan akan membuat suhu udara menurun menjadi sekitar 20 derajat. Proses ini mengikuti hukum kedua termodinamika yang sudah dijelaskan tadi. Setelah refrigeran menyerap panas dari udara, wujudnya pun berubah dari cair menjadi uap. Tetapi meskipun refrigeran telah menyerap panas dari udara dalam ruangan, namun zat ini masih terbilang cukup dingin. Kemudian, gas uap ini pun memasuki kompresor yang terletak di unit outdoor untuk meningkatkan tekanan dan juga suhunya. Tak hanya itu, kompresor berfungsi sebagai pompa untuk mensirkulasikan refrigeran dengan cara menghisap refrigeran dari evaporator dan juga didorong untuk menuju kondensor. Kenapa kita perlu meningkatkan suhunya? Nah, jadi refrigeran ini harus bersuhu lebih tinggi dibandingkan udara di luarnya, karena jika tidak, maka panas dari refrigeran ini tidak akan mengalir keluar karena suhu di luar ruangan lebih panas dibandingkan suhu refrigeran seperti konsep hukum termodinamika 2. Setelah suhu zat pendingin dinaikkan oleh kompresor dan sudah melebihi suhu udara luar, maka zat refrigeran tersebut kemudian mengalir ke rangkaian kumparan lain yang dikenal sebagai kumparan kondensor yang terletak di unit outdoor. Refrigeran yang sangat panas akan mengalir ke kumparan kondensor. Udara panas tersebut kemudian dikeluarkan dan kipas kondensor pun meniupkan udara luar yang panas ke kumparan kondensor luar ruangan yang lebih panas. Saat udara luar mengalir melalui kumparan luar ruangan, panas pun dikeluarkan dari refrigeran dan dilepaskan ke udara di luar. Di sini juga menggunakan konsep hukum termodinamika 2. Setelah refrigeran kehilangan panas ke udara luar,
Zat pendingin tersebut mulai mengembun kembali karena sudah kehilangan panasnya, menjadi cairan lalu dipompa kembali ke dalam. Karena komponen odor yang mendingin, maka udara di sekitar pun mulai mengembun. Dan juga, udara di luar menjadi cair lalu menetes ke bawah melalui pipa kondensator yang bentuknya berliku-liku. Jadi jangan heran jika kamu melihat unit AC outdoor yang meneteskan air. Kita lanjut, suhu refrigeran saat pergi dari unit kondensor, luar ruangan masih cukup tinggi sehingga diperlukannya penurunan suhu secara signifikan sebelum dapat menyerap lebih banyak panas dari udara dalam ruangan. Katup ekspansi termostatik merupakan alat khusus yang digunakan untuk menurunkan tekanan refrigeran yang menyebabkan penurunan suhu. Hal ini dilakukan dengan mengalirkan zat pendingin ke volume yang lebih besar. Agar dapat menyerap panas, refrigeran harus lebih dingin daripada udara dalam ruangan sehingga bisa menyerap panas lebih maksimal. Setelah refrigeran menjadi dingin, refrigeran pun mengalir kembali ke kumparan evaporator dan mulai siklus pendinginan lagi. Fungsi evaporator yaitu untuk menyerap panas. Refrigeran yang melewati evaporator ini akan menyerap panas dari udara yang dihembuskan oleh blower atau bilah pada AC, sehingga udara yang dihembuskan oleh blower setelah melewati evaporator akan bersuhu dingin. Sekarang sudah tahu kan bagaimana kerja AC kalian? Ternyata dasar kerja AC itu lumayan rumit loh. Padahal bentuk AC-nya simple banget. Dan pada zaman modern ini, sudah banyak jenis AC dari yang menempel di dinding sampai ada yang portable loh. Jika kalian kepanasan, maka pasanglah AC di dalam ruangan kalian.